Rabbal Alamin. Ieu abdi nu zalim ka dirina, sejak nyuhunkeun ampunan pan anjeun mah Ghafurur Rahim. Allah Rabbal Alamin, ulah dipengkolkeun deui ieu hate, sabada kenging hidayah pan anjeun mah ujibud dakwah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Rabbana ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah Rabbal Alamin, ieu abdi nu zalim ka dirina, sejak nyuhunkeun ampunan pan anjeun mah Ghafurur Rahim. Allah Rabbal Alamin, ulah dipengkolkeun deui ieu hate, sabada kenging hidayah pan anjeun mah ujibud dakwah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Rabbana ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
sablana miladun karohman innaka anta wahhab. Siang pemirsa, bersama saya Ira Irawati dari Graduate School Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Kita jumpa kembali pada siang ini bersama di sebelah kanan telah hadir guru kita Profesor Ganjar Kurnia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Tentu semua sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah Rektor Unpad ke-10. Kemudian beliau juga saat ini menjadi Ketua Senat Akademik Unpad, kemudian juga Kepala Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda. Bincang-bincang hari ini kita mau yang santai-santai ini ya, Pak Ganjar. Ya, enggak. Pak Ganjar lahir 65 tahun yang lalu ya. Jangan diributkan. Atau mau dibalik saja. Dibalik juga masih pantas. Betul, masih gagah Pak, 65 tahun. Januari ya Pak ya? Januari, 3 Januari 56 ya. Bapak dulu semasa kecil sekolah di Bandung terus ya Pak? Bandung terus. SD, SMP, SMA. SMA. SD-nya di mana Pak? Ini dekat tetangga nih di Cisitu. Ya. Oh ya, saya pernah lihat di YouTube Bapak katanya sekarang ada tulisan slogan ya di depan SD-nya. Itu sih bukan di dekat ke SD saya. Jadi saya pernah jalan-jalan ke daerah Ciamis, kemudian di sana jarang ada mobil lewat gitu. Tapi di depan SD-nya ada tulisan slogan gitu. Jadi nggak tahu apa maksudnya, apakah orang di sana paham atau tidak. Tapi itu kenyataan bahasa Indonesia mulai terkalahkan oleh bahasa Inggris dalam rangka 28 Oktober nih, kira ya. 28 Oktober pas sebentar lagi. Itu pengalaman ya kita di dunia sehari-hari, ternyata kita banyak sekali problem-problem sosial ya Pak ya. Kemudian melanjutkan SMP di mana Pak Ganjar? Di Bandung juga, di SMP 7, kemudian SMA-nya saya pernah di SMA 1, tapi Dago ya. Tapi waktu itu ada sedikit masalah sehingga diberikan kesempatan untuk pindah atau tidak naik kelas gitu. Oh ya? Ya, karena aktivis ya? Aktivis. Karena saya waktu itu aktivis, ada pertemuan mengenai perkembangan SMA 1 waktu itu. Kemudian di antara teman-teman saya menyatakan bertanggung jawab. Bukan faktanya. Jadi waktu itu di SMA 1 agak mungkin tadi cerita rambut gondrong, mungkin satu-satunya sekolah tahun 71 73 itu SMA yang rambutnya gondrong ada di SMA 1. Oh, yang lain nggak boleh? Yang lain nggak boleh. Kemudian ada masalah juga sih lulusan SMA 1. Saya ngeliat yang saya ngeliat yang kemudian ditanyakan apa masalahnya. Waktu itu saya yang menyampaikan secara terbuka. Kemudian setelah itu dibiarkan oleh para guru. Ya, paham itu sebagai perjuangan. Perjalanan hidup ya Pak? Perjalanan hidup ya. Jadi lulusnya dari SMA 10 ya? SMA 10 karena ya itulah ya, pemberontak lah. Aktivis ya? Aktivis sejak SMA. Masuk ke pertanian Unpad ya, tahun berapa? Tahun 74. Saya baru 4 tahun itu. Oh gitu. Ya. Kemudian lulus tahun 79. Ya. Langsung ke Prancis ya Pak? Enggak, jadi dosen. Kemudian saya baru berangkat ke Prancis tahun 83. Tahun 83 baru berangkat ke Prancis. Setelah diterima jadi fokus pertanian. Tapi sebelumnya saya juga pernah beberapa kali diterima di tempat kerja yang lain, tapi akhirnya kembali ke pertanian. Karena saking cintanya ke pertanian dan pedesaan ya Pak? Karena ya juga lah, jadi guru-guru saya waktu itu meminta adalah di Fakultas Pertanian. Saya pernah kerja di Leknas di UPI.
dengan persaingan yang ketat, itu dari ribuan di wawancara akhir ada 10 yang diterima tinggal 3. Saya termasuk yang ada di sana, tapi ini balik lagi ke kampus. Guru-guru waktu SMA 1 gimana tuh Pak? Ngeliat Bapak sekarang? Saya kira baik-baik aja lah. Saya sering kali ketemu juga dengan mereka. Dan ya saya juga termasuk yang ya mungkin punya perhatian banyak juga dengan mereka. Karena teman-teman SMA 1 juga saya bergabung. Masih kita ada grup. Nah, ngomong-ngomong, kenapa tuh Pak pilih Prancis? Begini, ini penting juga ya, supaya diketahui. Jadi ketika saya diterima di Fakultas Pertanian itu ada 3 syarat lah istilahnya. Yang pertama adalah oleh dekan pada waktu itu Profesor Baihaqi. Pak Baihaqi mengatakan Ayi ditampi di DIE tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah harus cepat sekolah. Jadi harus cepat sekolah, lulus S1 harus cepat sekolah, S2, S3 dan sebagainya. Oleh karena itu saya diangkat sebagai pegawai negeri mungkin tahun 81 atau 82, kemudian bisa berangkat sekolah. Siswa ya Pak? Ya siswa. Waktu itu sih kebetulan aja. Jadi kebetulan yang ada kesempatan di Prancis karena Unpad ada 6 orang waktu itu kalau tidak salah, yang satu angkatan. Itu syarat pertama, harus cepat sekolah. Yang kedua, sebagai dosen harus bercita-cita menjadi guru besar. Walaupun saya sebetulnya relatif terlambat ya, karena saya lulus S3 itu tahun 87, tapi baru guru besar tahun 2003. Itu pun atas desakan teman-teman, sebetulnya melupakan apa yang disampaikan oleh Pak Baihaqi. Bisa bilang saya nggak usah guru besar, udah gini-gini aja gitu kan. Tapi ingat ya Pak Baihaqi mengatakan, bercita-citalah menjadi guru besar dan tidak bercita-cita menjadi birokrat di kampus. Jadi jangan berharap jadi dekan, jangan berharap jadi rektor, tapi bercita-citalah jadi guru besar. Kemudian yang ketiga, ulah kahilman bangkong. Jadi kalau sebagai guru besar, maka seharusnya kita tidak berada di bawah bayang-bayang orang lain. Jadi kita harus menjadi orang yang mandiri, yang bisa memberikan warna kepada yang lain. Dan waktu itu kan banyak juga guru besar yang sedang magang gitu. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Baihaqi. Saya kira itu yang penting, pesan. Jadi untuk yang muda juga sama ya. Pertama-tama kalau sekarang jadi dokter, rata-rata udah dokter duluan. Yang kemudian jadilah guru besar. Dan yang ketiga tadi jangan berada di bawah bayang-bayang orang lain. Pak Baihaqi mengatakan ulah kahilman bangkong. Ini saya selalu menyatakan terima kasih kepada Pak Baihaqi. Termasuk sebetulnya ada pesan yang lain dari Pak Baihaqi itu. Ketika saya pertama kali jadi rektor, hari pertama beliau datang minta waktu 2 menit dan kita hanya ngobrol di pintu saja. Pesannya yang satu, adik, sing atos-atos, harus hati-hati, jangan mau menerima uang yang tidak jelas sumbernya. Jadi Pak Baihaqi ya. Jadi saya kira itu kita pegang benar itu 4 hal itu. Nah, tadi kenapa pilih Prancis Pak? Sebetulnya kan begini, kalau kita berbicara tentang sosiologi, ya, karena saya kan kebetulan kan sosiologi, kita yang termasuk mbahnya itu adalah di Prancis ya. Ya, mungkin juga cara berpikirnya kan beda dengan sosiologi di Amerika atau di negara-negara lain. Kalau di Prancis kan mulai dari sana, Eropa lah ya, Durkheim orang sana, banyak. Pengalaman sekolah di sana tuh gimana Pak? Dari sisi pendidikannya, dari sisi tatanan sosialnya, gimana? Kalau dibandingkan dengan Indonesia? Ya banyak hal sih. Sebetulnya di sana kita diajak juga untuk lebih berpikir memahami persoalan dengan melepaskan kita. Gitu kan. Kalau kita kan di sini masih disibukkan dengan misalnya teori ya, teori bagi orang Prancis itu adalah inherent sebetulnya dengan metodologi.
Jadi kalau kita kan, wah ini apa grand teorinya? Tapi kalau sebetulnya kan mereka sudah berpikir bahwa kalau dia menyampaikan sesuatu proposisi, maka kita sudah tahu bahwa dia itu sebetulnya sedang menggunakan teori apa. Teori-teori pendukung. Ada teori-teori pendukung yang ada di balik itu. Ya, Jadi kalau kita kan suka dicari, wah ini apa, ini apa, ini apa. Dan itu mereka berikan kesempatan. Kemudian yang kedua, memang nalar ini dikembangkan, misalnya begini, kalau ujian itu kan kita sekarang cek multiple choice dan sebagainya. Kalau di Prancis misalnya ujian itu hanya dengan satu kata. Kalau saya bidangnya adalah pertanian, gitu. Misalnya judulnya petani, gitu. Jadi kalau kita ya cukup kan dengan judul disertasi itu? Enggak, judul ujian misalnya. Ujian. Petani, gitu kan. Kan kalau orang-orang tahu aja petani adalah orang yang bercocok tanam. Tapi kalau kita membaca, maka kita akan menulis di ujian itu 4, 10, 20, 30 halaman. Apa bedanya petani, ada peasant dengan farmer, kemudian bagaimana perilaku petani, bagaimana petani dari ditinjau dari aspek sosiologis, antropologis, ekonomi, bagaimana hubungannya dengan pasar, bagaimana hubungannya dengan kebijakan. Nah, jadi ya dibiarkan anak-anak itu berpikir. Kalau kita kan apalagi pengetahuan bahasa juga terbatas gitu. Tapi intinya begitu. Jadi orang diusahakan supaya mencari, dan di Prancis itu anak-anak kecil itu sudah diajarkan, mereka mengatakan pourquoi itu why. Jadi sejak kecil anak-anak itu diajak untuk curiosity. Jadi selalu keingin tahuan dan selalu bertanya di balik itu why. Misalnya kan itu kan susah jawabnya. Kenapa pesawat bisa terbang? Jadi ditanyakan ke orang tuanya. Jadi orang tuanya kan harus bisa menerangkan soal gravitasi, soal gaya, soal segala macam. Jadi sejak kecil anak-anak itu diajarkan untuk itu, dan kemudian diajarkan di dalam pendidikan bahasanya itu memang diajarkan untuk selalu bisa mendeskripsi. Jadi ya kalau kita lihat wawancara misalnya dengan para pemain sepak bola saja misalnya, mereka itu memang ahli dalam bidangnya itu, gitu. Dan dia bisa menerangkan segala sesuatu secara detail dan secara konsisten. Tentang sepak bola, tentang bidang. Misalnya begitu. Dan semua anak-anak sudah terbiasa seperti itu. Kalau mengenai judul tesis atau disertasi itu seperti apa, Prancis? Ya ini juga kalau di kita ini kan seringkali panjang gitu ya Pak? Panjang, kemudian bervariabel gitu kan, harus menggambarkan hubungan antar variabel. Kebetulan pembimbing saya itu adalah seorang sosiolog pedesaan yang terkenal, sampai sekarang belum ada gantinya juga sih yang sekali bekerja, Profesor Onggi Mendras. Ya, dia menulis La Fin des Paysans, jadi berakhirnya petani. Jadi segitu aja. Judulnya itu sesimpel itu. Saya juga sekarang di sini kan kita coba-coba juga, tapi ya banyak aja yang ya misalnya sekarang kan penyangkapan sudah mau habis. Ada mahasiswa saya yang S3, saya berikan judul Senjakala Penyangkapan. Kalau kita bicara tentang senjakala penyangkapan, berarti berbagai variabel yang juga harus kita lihat, dia harus bisa tadi. Sekarang ada mahasiswa, mungkin sekarang mahasiswa S1 sih, yang sedang saya bimbing, saya minta mahasiswa S2 yang sedang saya bimbing, judulnya Tersingkirnya Petani. Kayak judul buku ya Pak ya? Ya bisa, ya kayak judul buku ya. Jadi dan kita cari kan sebetulnya banyak juga tesis dan disertasi dari orang Australia misalnya, ada yang berjudul Seperti Roda Berputar, Perubahan Sosial di Kebun Kaca. Jadi ya saya nggak tahu ya, makanya ini juga seringkali kalau secara pribadi seringkali saya juga bermasalah gitu, termasuk dengan aturan penulisan gitu kan, harus ada variabelnya, harus ada kerangka pemikiran segala macam. Dan di bagian akhir ada pembahasan yang pada kenyataannya tidak dibahas. Ya, mestinya judulnya pembahasan itu kan seperti pembahasan itu seringkali seperti hasil laporan lapangan. Iya. Report ya.
Ya seperti report, mestinya kan hasil di lapangan itu kemudian didudukkan di dalam kerangka teori yang sudah ada, yang dia tulis di Dewan Pustaka. Di sanalah terjadi diskusi, termasuk di dalamnya adalah mengecek juga dengan jurnal-jurnal mutakhir. Coba sekarang kita lihat ya, punten ini sekalian aja nih mumpung di pasca ya. Jadi sekarang ini banyak yang hasil dan pembahasan itu banyak yang tidak dibahas. Ya, jadi hanya hasilnya saja, hasilnya. Jadi itu yang berkali-kali saya sampaikan, dan ketika saya jadi rektor juga tidak kewalapaya juga sih sebetulnya. Karena ini kan tahu ya. Ya, ini cara-cara berpikir seperti itu. Kan sebetulnya bisa ya, kayaknya diubah menjadi menarik gitu ya judulnya. Dirubah menjadi menarik, dan kita mungkin harus membedakan antara ketika sudah menulis disertasi dengan pada saat usulan. Pada saat usulan penelitian boleh, ya bagus kita menggunakan kerangka berpikir, kemudian di bagian depan, kemudian di dalamnya ada tinjauan pustaka. Tapi ketika itu sudah menjadi disertasi atau tesis, tinjauan pustaka ini dijadikan sebagai alat untuk tadi pertama tentu adalah untuk membangun fungsi variabel, hipotesa, tapi yang paling penting adalah dijadikan sebagai alat untuk berdiskusi dengan hasil temuan di lapangan. Ya. Coba aja di Manggawe ditinggali, di hasil dan pembahasan itu nggak ada, malah kan hanya deskripsi ada. Dari hasil ini tabelnya begini-begini, ya, tapi ini bukan di dalam kerangka teori. Apa sih sebetulnya yang dihasilkan dari lapangan? Oleh karena itu penelitian di Indonesia, termasuk penelitian sosial, menurut saya seringkali juga tidak menghasilkan temuan. Jadi hanya temuannya yang lama ya, yang sudah ditemukan oleh orang lain juga. Ya mungkin hasil disertasinya seringkali juga tidak menghasilkan temuan, ya hanya begitu aja. Jadi karena variabel-variabel yang digunakan juga kadang-kadang variabel-variabel di atas angin yang tidak ada kaitannya dengan realitas. Di dunia pertanian misalnya kan ada buku tulisan Clifford Geertz ya tahun 61. Evolusi pertanian. Atau mungkin Clifford Geertz juga kan kita tahu dia menulis mengenai priai, santri dan abangan yang kemudian selalu dijadikan referensi. Atau Mas Ri Singarimbun misalnya menulis mengenai kemiskinan istri Harjo. Ya, dia menggali begitu aja, tapi kemudian kita tetap jadikan sebagai referensi sampai sekarang. Menarik ya judulnya. Iya, tapi menarik ya. Ya, tapi kalau kita mah pengaruh hubungan, saya sih, ya kalau dibimbingnya oleh saya sih berani. Jadi sekarang ada yang bimbingan kemarin saya itu adalah judulnya adalah penyuluh berjubah pedagang. Penyuluh pertanian, namanya sih penyuluh pertanian, tapi sebetulnya dia karena dia diintervensi oleh para pedagang, misalnya pedagang-pedagang pupuk, pedagang-pedagang bibit, pedagang-pedagang pestisida, sepertinya menyuluh, tapi sebetulnya dia sebagai alat. Jadi judul disertasinya adalah penyuluh berjubah pedagang. Ini udah ketemu novelty-nya ya? Ya, dari sana juga kita bisa menemukan. Seperti tadi kan senjakala penyatakan. Sekarang yang mahasiswa yang S2 yang sedang dibimbing itu kita ajak tersingkirnya petani. Karena Jawa Barat misalnya kalau kita lihat pembangunannya sangat tinggi, dan pembangunan yang sangat tinggi itu berakibat terhadap konversi lahan. Nah, ketika lahannya dikonversi, kemudian petaninya pada kemana? Itu kan menjadi pertanyaan. Mungkin ada yang tetap menjadi petani, berpindah profesi, atau berpindah profesi, atau mungkin berpindah jadi petani berpindah tempat. Kita lihat. Jadi judulnya terusirnya. Menggelitik ya. Mangga, jadi ini ya, tapi judul itu harus menggambarkan hubungan antara variabel. Bagaimana itu? Nah itu karena berpikirnya positifis. Dan dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan statistik. Di saya sih bukan anti, ya. Karena di Fakultas Pertanian kemarin kita diskusi juga, saya 6 tahun ya belajar matematika 1, matematika 2,
statistika 1, statistika 2, experimental design, kemudian kita belajar juga statistika parametrik. Jadi warak lah soal statistik. Tapi kan statistik itu hanya alat saja. Harus dimaknai. Harus dimaknai. Nah, selanjutnya ini mengenai topik hari ini Pak Ganjar, nilai-nilai luhur Unpad di era milenial. Sekarang sebetulnya udah maju ya Pak ya, bukan zamannya milenial lagi ya, tapi mungkin sekarang zilenial ya, karena generasinya sudah Z ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak melihat nilai-nilai luhur Unpad di era milenial, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kita? Yang pertama, kan secara sosiologis perilaku orang itu ditentukan oleh value-nya, oleh nilai. Jadi perilaku itu di dalam bahasa yang lain biasa kita sebut sekarang ini perilaku, atau yang umum apa ya istilahnya, attitude itu apa diartikan sebagai sikap, terus satunya lagi yang umum dan sebagainya. Jadi kan kalau kita lihat orang itu di dalam perilaku kesehariannya itu akan dilihat sebetulnya sampai sejauh mana value yang ada di belakangnya, yang mendasarinya. Jadi kan gampang untuk membedakan antara satu perempuan dengan perempuan yang lain, gitu kan. Kalau yang pakai jilbab dengan yang tidak pakai jilbab, benar beda gitu kan. Bisanya begitu ya, tapi ya secara kasat matanya seperti itu. Tapi di balik itu ya nggak tahu. Tapi secara umum, jadi perilaku seseorang itu ditentukan oleh sistem nilai yang. Nah, tentu setiap lembaga itu mempunyai sistem nilai tersendiri. Unpad mempunyai sistem nilai, dan menurut saya sistem nilai yang dimiliki oleh Unpad ini tidak lekang oleh zaman. Jadi para sesepuh kita ini membuat sesuatu yang nilai-nilai itu tidak menjadi basi. Misalnya, kalau salah satu sistem nilai kita itu adalah bina mulia hukum dan lingkungan. Jadi sampai kapanpun kita tentu harus menjunjung tinggi dan aturan hukum, termasuk kalau kita berbicara tentang SDGs, tentang segala macam keberlanjutan itu harus memperhatikan aspek lingkungan juga, aspek lingkungan. Jadi kalau menurut saya nilai Unpad termasuk sejarah berdirinya Unpad. Jadi saya menulis ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama, sistem nilai Unpad itu harus dilihat dari latar belakang bagaimana Unpad itu berdiri. Jadi Unpad berdiri pada tahun 57 yang pada awalnya adalah merupakan keinginan masyarakat Jawa Barat untuk mempunyai perguruan tinggi negeri di Tatar Sunda untuk mencerdaskan anak-anak Jawa Barat. Tapi tidak berarti sukuisme, tidak berarti provinsialis, karena dengan mencerdaskan orang Jawa Barat itu maka karena kita merupakan bagian dari Republik Indonesia, berarti juga memberikan kontribusi kepada Indonesia. Jadi semangat itu yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua, misalnya saya sering kali menyampaikan bahwa nilai luhur Unpad itu kan terlihat di bendera, Unpad, kuning, warna kemasan sebagai lambang keagungan, ada obor supaya kita terus berputar, obor untuk menerangi Kang Iwan insan abdi masyarakat, itu juga merupakan nilai. Jadi kita harus menerangi obor selalu bergerak. Kemudian ada lambang terate yang itu sebetulnya menggambarkan saya supaya Unpad itu bisa go internasional ke mancanegara. Jadi urusan mancanegara itu sudah tergambar di dalam Unpad. Itu contoh-contoh. Jadi memang kalau kita berbicara tentang nilai, tentang sesuatu itu, kita harus membagi dua. Ada sistem nilai yang memang mungkin sudah tidak kondusif lagi dengan kekinian. Ada sistem nilai yang saya lihat banyak sistem nilai yang universal. Atau ada sistem nilai yang normal dalam posisi tidur tetapi tidak kita gunakan. Apa yang Unpad miliki itu, saya lihat karena kebetulan diminta beberapa kali untuk berbicara tentang itu
itu semuanya relevan dan sampai kapanpun gitu. Jadi misalnya di Karatagan Pajajaran, lagu Karatagan Pajajaran, karya Mang Koko dan R.A. Darunya, itu juga ngagayu panemu Nusa Estu, bahwa kita ini adalah lembaga yang harus mencari ilmu pengetahuan Nusa Estu yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kapan cara ke mancanegara itu di Karatagan Pajajaran kita harus sudah ada gitu. Kalau kita kan cuma dengar aja tuh, kalau upacara rektor akan memasuki ruangan, hadirin silakan berdiri, Karatagan Pajajaran gitu. Dalamnya tuh ada apa? Mungkin kita juga nggak pernah. Atau bendera ya, kita punya bendera, oh itu mau bendera, ukur gitu. Padahal kalau kita mau ada nilainya, ada nilai, values ya, ada values yang ada values yang ada di sana, yang mungkin kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu seharusnya ini kita sosialisasikan secara terus-menerus. Nah, jadi karena nilai itu bukan hanya merupakan bagian dari kelembagaan, gitu, tapi bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan contoh yang paling bagus untuk mensosialisasikan nilai itu adalah teman-teman kedokteran, gitu kan. Sumpah dokter Hippocrates itu kan berlaku dan diulang-ulang sehingga itu kemudian internalize menjadi bagian dari diri. Kalau hukum, misalkan bina mulia hukum yang mestinya minimal kita menjadi biniatur hukum, jadi 4 ulama yang korupsi, gitu kan, misalkan. Kemudian tertib administrasi, taat hukum dan sebagainya. Menurut saya nilai-nilai 4 universal dan tidak lekang oleh zaman, dan kita bisa terus dari. Nah sekarang kalau Bapak melihat nih, apakah nilai-nilai 4 tadi, respect tadi ya? Termasuk ya, jadi termasuk salah satunya adalah respect. Ya. Nah itu gimana Pak? Sudah terinternalisasi atau belum? Ya, jadi masalahnya kalau kita bicara tentang internalisasi adalah kegiatan yang harus terus-menerus diperkenalkan. Kan gitu. Jadi kita tidak boleh ingin panen kalau kita tidak menanam. Bagaimana orang-orang itu respect dengan bisa dengan singkatan ya, R-nya apa, E-nya apa, S-nya apa, scientific, terus segala macam. Kalau itu tidak pernah kita perkenalkan, jadi mestinya ya kita tahu apakah mereka sudah internalize atau tidak. Ya kalau tidak diperkenalkan, tidak pernah diketahui, tidak pernah disosialisasikan, ya jangan harap. Jadi kalau kita ingin itu menjadi bagian yang terinternalisasi di dalam seluruh keluarga Unpad, ya itu harus berulang-ulang kali seperti sumpah dokter. Itu diajarkan secara terus-menerus sehingga itu merupakan bagian yang melekat ya, dalam hidupnya. Saya ingat ketika Bapak menjadi rektor, kita dikasih pin ya Pak ya, senyum, ya, apa ya, ya. Itu juga satu bentuk internalisasi ya Pak ya? Ya itu juga kan begini, sekarang bangsa Indonesia itu katanya terkenal ramah, ya. Tapi apakah betul ramah atau tidak gitu? Apalagi sekarang ya, kalau kita lihat konteks yang terjadi sekarang dengan buzzer, misalnya saya nggak tahu buzzernya yang mana, kemudian hoax dan sebagainya. Dan kalau sekarang ini orang-orang ketika dia mengkritik orang itu dengan secara telanjang, secara terbuka, maka itu ciri dari orang Indonesia. Kemudian yang lain, senyum, sapa. Kita juga kan tidak pernah juga tuh sebagai bangsa yang ramah tamah, tapi kalau ketemu orang mengucapkan salam juga kan tidak. Jadi salam, senyum, sapa. Berbeda ya, ini kan gagasannya juga saya sama saja. Jadi saya ketika sekolah di Prancis itu, orang-orang di Prancis selalu kalau ketemu orang bonjour. Kalau di Amerika morning atau apalah ya, arigato atau apa di mana di Thailand juga sama. Di kita kan enggak. Jadi yang fisiknya saja tidak. Jadi sebetulnya itu aja dulu yang harus kita lakukan gitu. Jadi bagaimana kita sebagai bangsa yang ramah, yang sopan santun, walaupun dalam beberapa hal mereka mekanis. Jadi kalau jalan-jalan ke Inggris, morning, atau ke Amerika morning gitu. Ya mereka, ya tapi kita merasa disapa gitu. Bukan kita masuk diam-diam saja. Nah, jadi di Unpad juga mestinya begitu kan. Dengan sesama ketemu orang ya kita ucapkan salamnya kemana gitu.
antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dosen dengan karyawan. Nah, saya lihat beberapa karya Bapak ya dalam bidang seni, penciptaan lagu, salah satunya tadi lagu yang kita putar di awal ya, Tobat itu. Nah ini mungkin refleksi ya dari fenomena yang Bapak lihat, Bapak rasakan terutama di Unpad atau di Tatar Sunda ini ya Pak ya. Apakah semua ekspresinya melalui lagu-lagu atau ada bentuk yang lain? Ya dari beberapa sih. Saya juga kan menulis saja, saya menulis fiksi, fiksi mini itu mah iseng-iseng lah daripada itu. Lagu yang sudah diciptakan berapa Pak? Lagu yang nggak serius-serius amat sih, jadi yang mungkin sekitar 15 gitu ya. Yang Indonesianya yang terakhir adalah membuat Citarum-Harum. Kemudian ya karena nggak serius gitu, kecuali kalau ada permintaan bikin lagu gitu. Kalau nggak mah perasaan sih bukan pekerjaan gitu ya, jadi cari hiburan aja gitu. Tapi saya lihat di karya-karya Bapak itu ada ciri-ciri kesundaan dan ciri-ciri religi ya. Iya. Itu yang mendasarnya. Sama juga sih, begini, saya menjadi orang Sunda itu kan hanya kebetulan aja. Nah, kalau disuruh milih mungkin yang milih jadi Jawa gitu ya, ada peluang jadi Sultan, jadi presiden gitu. Kalau Sunda kan susah gitu kan ya, misalnya gitu. Jadi aku jadi orang Inggris gitu, atau jadi orang hitam gitu, bagus basket kalau macam. Jadi kesundaan itu bagi saya itu adalah merupakan takdir. Nah, kemarin kami kan menyelenggarakan kursus kebudayaan Sunda. Nah, itu di salah satu materinya adalah Sunda, suku bangsa dilihat dari aspek agama. Kesundaan yang takdir itu sebetulnya diberikan oleh Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu kan bisa saja dia membuat satu bangsa ini, hanya di dunia ini hanya ada satu bangsa. Nah, jadi Pak Ade waktu itu, Pak Ade Kosasi dari FIB yang menyampaikan, kalau kita tidak mau memulai sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, kita mungkin bisa disebut dengan kufur. Jadi nanti saya kasihlah Bu Ira itunya quotes dari kursus-kursus. Jadi saya selalu terpanggil, ya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kebudayaan, dengan nah, masuk di dalamnya juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan religi, ya, karena dengan agama. Itu juga yang paling penting saya kira di dalam hidup kita. Ya mungkin juga masa kecil juga apa-apa. Yang jelas saya hidup di lingkungan lebih agama sebetulnya daripada berkesenian. Jadi kalau keluarga saya itu ustadz, gitu, yang tidak ustadz cuma saya aja. Jadi saya ustadz berseni saya sih lebih banyak ya biarin aja yang ustadznya banyak, saya di dunia itu. Perwakilan. Nah ini kalau nggak salah saya baca-baca ya Pak ya, bulan Mei lalu Bapak mendapat penghargaan dari pemerintah Prancis ya Pak ya. Iya. Itu Satria dalam Order of Academic Palms ya, itu apa Pak? Ya itu penghargaan yang diberikan kepada alumni Prancis yang dianggap memberikan kontribusi baik itu dalam dunia pendidikan maupun kerjasama dengan Prancis. Jadi saya sendiri kan pernah menjadi atas pendidikan dan kebudayaan di Prancis. Kemudian sekarang saya menjadi presiden PPKIP, Perhimpunan Persahabatan Kebudayaan Indonesia Prancis. Dulu kita pernah juga banyak mengirim teman-teman mahasiswa kerjasama penelitian. Dulu saya juga pernah membuat program sebelum saya jadi rektor, bahkan kita kan pernah kerjasama untuk membuat program S2 museologi. Mungkin itu pertimbangannya. Saya sendiri itu adalah surprise. Ya terserah mereka memberikan itu. Nah, saya mau belajar di pendidikan. Sekarang masih Bapak ada kegiatan di Prancis Pak? Ya, sekarang saya ketua PPKIP. Jadi PPKIP itu lembaga yang sebetulnya gedung yang di Purnawarman itu
yang sekarang biasa digunakan sebagai CCM atau segala macam, itu adalah miliknya PT KIP. Saya presiden PT KIP. Nah, kemudian Pak, ini pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa kita Pak, dalam mengimplementasikan nilai-nilai dulu ya. Kalau tadi kita sebelum mulai acara Bapak pernah cerita bahwa judul lagu Tobat itu diangkat dari cerita di mana ada nilai-nilai moral yang ditanamkan ketika Bapak melihat ada beberapa evidence di Unpad ya Pak ya. Ya. Nah itu gimana tuh Pak ceritanya? Ya, waktu itu kan mungkin kejadiannya 96, kalau tidak salah sih. 96 atau tahun 2000-an lah, saya lupa. Pernah ada kejadian Unpad Lautan Cinta, ada video yang beredar. Bapak lihat juga? Wah, kalau itu lain itu. Nah, waktu itu Unpad Lautan Cinta yang menggambarkan ada seorang anak mahasiswa Unpad yang kemudian waktu itu membuat video mesum gitu kan. Ya itu kan biasa lah ya. Tapi kemudian oleh saya itu diangkat menjadi sebuah pagelaran namanya Gending Karosmen. Jadi Gending Karosmen itu adalah pagelaran total yang melibatkan unsur nyanyi, unsur tari, dan unsur gending. Jadi semacam opera di barat. Saya menggunakan tapi di sana namanya Gending Karosmen. Nah, jadi itu diangkat, kemudian tentu saja tidak seperti itu. Tapi saya menggambarkan bahwa saat itu ada seorang anak yang dari desa, kemudian berangkat mau sekolah di Bandung gitu kan, masih pakai jilbab, tapi dengan kehidupan kota ya dia terjerumus pada hal yang semacam itu. Digambarkan dilempar jilbabnya, kemudian dia masuk ke dunia malam gitu kan. Kemudian di bagian akhir dengan kejadian-kejadian itu kita gambarkan bagaimana ibu bapaknya, karena ibu bapaknya ini didatangi oleh wartawan, oleh oleh TV, oleh segala macam. Dan bagaimana tergoncangnya ibu bapaknya, dan pada bagian akhir si anak ini tobat itu dalam pengertian kembali lagi ke ibu bapaknya pas di malam takbiran. Jadi bagian akhir itu disampaikan bersamaan dengan suara takbir, bersamaan dengan kita masuk ke hari kepintaran, maka saya pasangkan kembali ini jilbab sebagai tanda kamu kembali pada kebenaran. Gitu. Jadi simpel aja. Ya, tapi saya banyak juga menulis hal-hal lain. Ini menarik ya Pak ya. Jadi mengekspresikan bagaimana penilaian Bapak terhadap nilai-nilai moral, tetapi dalam bentuk pagelaran, nyanyi, tari, dan lagu ya Pak ya. Dan Bapak ini kan dulu pendiri Lises ya Pak ya? Ya. Tahun 81 ya. Dan saya 81 mendirikan Lises. Ini juga panjang, dan ini juga banyak orang yang ngaku mendirikan Lises. Oh gitu. Padahal seingat saya mungkin hanya saya sendiri. Ada beberapa teman lah. Waktu itu saya sudah lulus. Dunia kesenian di Unpad, kemudian termasuk UKM itu tidak jalan karena dari NKKBKK. Jadi NKKBKK, Dewan Mahasiswa dibubarkan, unit kesenian dibubarkan, sehingga aktivitas kesenian itu tidak ada. Padahal saya selalu menganggap bahwa universitas itu harus menjadi pusat kebudayaan di Jawa Barat. Ya. Jadi ada yang disebut pusir budaya itu pusat kebudayaan. Karena Jawa Barat tidak mempunyai pusat budaya. Jadi kalau di Jawa Tengah itu keraton itu adalah pusat kebudayaan. Jadi yang dimaksud dengan pusat kebudayaan itu adalah suatu lembaga yang akan bisa dijadikan referensi oleh masyarakat. Jawa Barat tidak ada. Kalau di Bali itu ada Banjar. Ya. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu ada keraton. Atau mungkin kalau di Padang itu ada kelembagaan Nini Mamat ya yang bisa jadikan referensi dengan Igo Tungku Sajarangannya. Kenapa ya Pak di Jawa Barat nggak punya? Ya mungkin masyarakatnya relatif lebih egaliter dan sebagainya. Di dalam kondisi yang semacam itu, maka yang harus menjadi pusat kebudayaan itu adalah universitas. Nah, ini yang tanggung jawab siapa nih Pak kalau di universitas? Ya universitas sebagai lembaga, tapi kan alhamdulillah kalau di kita kan memulai budaya Sunda itu sudah termasuk dalam visi dan misi. Kemudian penggunaan bahasa juga di dalam statuta kan disebutkan. Walaupun tidak eksplisit, waktu zaman saya
karena saya yang membuat statuta pada periodenya Pak Himendra. Pak Himendra Pandang, saya termasuk yang menulis juga. Waktu itu misalnya bahasa sekarang kan bahasa daerah atau bahasa asing bisa digunakan sebagai bahasa pengantar. Padahal pada saat itu saya sih bahasa Sunda bisa jadikan bahasa pengantar. Jadi ya ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi waktu itu saya kembali mendirikan riset, nempel pengumuman sendiri, muter SIP-nya sendiri, lembaganya tidak ada dan dimusuhi oleh universitas. Oh gitu. Jadi, Kenapa tuh Pak? ya karena waktu itu kan orang dicurigai kalau menggerakkan mahasiswa. Oh iya. Jadi dianggap ini Ada gerakan ya, apa? Saudara-saudara Ganjar ngumpulin masa gitu kan. Waktu itu pendaftaran kita umumkan aja. Liku Seni Sunda Unpad menerima anggota baru. Liku Seni Sunda Unpadnya nggak ada. Jadi saya aja muter sendiri, tempel-tempel di mana-mana. Pamflet gitu ya. Pamflet. Setelah itu ada yang daftar sekitar 350 orang. Kemudian ya dibentuklah Liku Seni Sunda dan saya sebagai dosen waktu itu tidak jadi ketuanya, dan saya yang mengantarkan sampai itu. Oh, karena itu mahasiswa ya, kegiatan mahasiswa. Nah, selain Lises kan Bapak juga mendirikan Pramuka ya Pak ya di Unpad. Ya, Pramuka Unpad didirikan tahun 76, 31 Agustus tahun 76 dengan teman. Itu juga banyak menarik juga sih, karena kita waktu itu juga mendirikan Pramuka yang sebetulnya ingin berbeda juga dengan pramuka yang lain, pramuka mahasiswa. Kita tidak pakai seragam, pramuka awalnya pakai celana jeans, ke atasnya baju hijau, rambutnya gondrong. Oh ini udah milenial ya? Ya saat itu, tapi karena aturan-aturan harus menjadi bagian dari gugus depan, akhirnya dengan sangat terpaksa mengikuti. Apalagi pada saat itu diajak jambore di Sibolangit. Jambore Sibolangit itu tahun 2008. Ya kalau mau berangkat ke jambore katanya ya harus pakai seragam pramuka dong. Padahal kita kan tadinya sih yang penting adalah hatinya Trisakya, hatinya itu Dasa Dharma gitu. Kalau baju itu kan kadang-kadang baju pramuka itu kan tidak seimbang juga antara baju yang digunakan dengan kualitas yang dipakai. Kalau bajunya gagah panjang segala macam, tapi sepertinya di balik itu apakah dia bertrisakya atau Dasa Dharma? Tadi ya terinternalisasi. Terinternalisasi dan nilai-nilai lebih kehormatan aku akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku. Saya mah apa? Tidak pramuka beneran. Ternyata founding father-nya nih di Unpad. Ya ada beberapa teman lah, almarhum Kang Jana. Siapa lagi ya? Kalau FISIP yang generasi di bawah saya, salah satunya Ade itu dubes terakhir kan dubes di Yunani atau dubes Ade siapa namanya? Ade Rusdi. Ade Rusdi lulusan FISIP. Ya, dubes di Yunani terakhir dubes di Thailand. Itu di bawah saya salah satu pendiri juga ya? Enggak, jadi yang ikut aja. Jadi dua angkatan di bawah saya, jadi pramukanya belakangan. Yang mendirikannya beberapa orang, terutama dari MIPAK banyak satu. Itu pengalaman yang menarik dengan rambut gondrongnya, terus membentuk unit pramuka ya Pak? Iya. Saya belum kebayang nih dulu Bapak rambutnya gondrong seperti apa. Oh ya, mangga nanti ada foto-foto di sini. Pak Ganjar, kita sudah hampir 1 jam ini kita berbincang. Di kolom chat ada pertanyaan kah? Belum ada ya? Baik. Tidak menarik. Mungkin ini saking asiknya mendengarkan Pak, jadi belum ada pertanyaan. Baik, saya kira kalau tidak ada pertanyaan kita bisa akhiri. Pak Ganjar, terima kasih banyak kehadirannya di Sekolah Pascasarjana. Pemirsa, kita akhiri sesi bincang-bincang dengan Profesor Ganjar Kurnia. Kita ketemu lagi di It's Podcast Rabu depan. Salam.